Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fiddin wa allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Risalatul Adab fi Ilmi Adabil Bahsi wal Munadharah. Sekarang kita memasuki pasal yang ke-6, akan membahas terkait langkah-langkah berdebat di dalam proposisi. Al-Faslus Sadis, pasal yang ke-6, fi tartibil munadharati, di dalam susunan berdebat, fit tasdiki, di dalam proposisi. Idza ulkiya ilaika, jika disampaikan ilaika kepadamu, murakkabun tammun khabariyun, apa kata tersusun, tamun yang sempurna, khabariyun yang bersifat khabari, artinya kalam tam khabar. Kalam tam khabar itu adalah kalam yahtamilus sidqa wal kadhiba lidzatihi. Itu yang disebut dengan kalam tam khabar. Atau kalau dalam ilmu mantik disebut dengan qadhiyah. Wa huwa, dan adapun murakkabun tamun khabariyun alladzi, ialah yang samainahu, menamakan kami terhadap alladzi at-tasdiq, pada at-tasdiq proposisi, awid da'wa atau klaim, awil mudda'a atau klaim. Jadi kalam tam khabar ini di dalam ilmu munadharah disebut dengan at-tasdiq. At-tasdiq itu sebenarnya adalah pembenaran. Namun lebih pasnya kita artikan sama dengan qadhiyah atau proposisi. Sementara ad-da'wa ini artinya adalah klaim, sama dengan al-mudda'a artinya adalah klaim. Fasluki thoriqal atiyah, maka menempuhlah kamu at-thoriqal atiyah, pada jalan berikut atau cara berikut. Takun, maka ada kamu ala basiratin, ialah sangat mengetahui. Basirah ini adalah pengetahuan dengan meyakinkan, itu disebut dengan basirah. Min amrikah, dari urusanmu, fihi, di dalam tartibul munadharah. Jadi apabila kita ingin berdebat di dalam sebuah pernyataan yang mengandung penghukuman, maka ada langkah-langkah khusus yang perlu kita tempuh. Pertama, undur awalal amri, melihatlah kamu atau memperhatikanlah kamu awalal amri, di awal perkara, pertama kali. Fi mufradatihi, di dalam kata-kata tunggalnya, murakkabun tamun khabari, atau kita sebut langsung dengan at-tasdiq. Fi mufradatihi, di dalam kata-kata tunggalnya, at-tasdiq, allati, yang iktalafah tersusun apa at-tasdiq, minha, dari mufradatihi. Hal tajiduh, apakah menemukan kamu, kulla lafzin, terhadap setiap lafaz, minha, dari mufradatihi, wadihad dilalatih, jelas penunjukannya, ala maknahu, atas maknanya, kulli lafzin. Wahal, dan apakah tajiduh menemukan kamu, nafsakah, terhadap dirimu sendiri, aliman, mengetahui, bimadluli kulli lafzin, dengan makna yang ditunjuk setiap lafaz, minhu, dari at-tasdiq. Jadi langkah pertama yaitu memperhatikan bagian-bagian
yang menyusun pernyataan atau tasdik tersebut, yaitu memperhatikan maudhu dan memperhatikan mahmulnya. Apakah kata yang berposisi sebagai maudhu atau yang berposisi sebagai mahmul itu maknanya sudah jelas atau tidak? Maknanya sudah kita ketahui atau tidak? Fa in wajadtal amroh, maka apabila menemukan kamu al-amroh terhadap perkara ala hadhil hali, atas keadaan ini, kalau sudah memperhatikan bagian-bagian perkata yang menyusun dari sebuah tasdik, maka langkah yang kedua apa? Fantakil. Maka berpindahlah kamu ilal khutwati tsaniyati pada langkah yang kedua. Wa in wajadtah, dan apabila menemukan kamu lafdhon pada satu lafat min alfazihi dari sebagian lafat-lafatnya at-tasdik ghairu wadhih dilalati, tidak jelas penunjukannya ala maknahu atas maknanya lafzi, awajattah atau menemukan kamu nafsakah terhadap dirimu sendiri muhtajan butuh ila bayanil makna terhadap penjelasan makna al-maksudi yang dimaksudkan bilafzin dengan satu lafaz minha dari al-fadhihi, fastafsir, maka minta penjelasanlah kamu miman dari orang alqahu yang menyampaikan siapa manhu terhadap at-tasdik ilaikah kepadamu, minta penjelasan amma mengenai sesuatu, tentang sesuatu atau dari sesuatu, wamidoh yang samar apa ma alaikah atas kamu, minhu dari atas dik, amma dari sesuatu, wamidoh yang samar apa ma alaika atas kamu, minhu dari atau minhu dari lafdin minha, wa yusamma dan dinamakan fi'lukah apa perbuatanmu, hada yang ini, istifsaron terhadap istifsar, yaitu minta penjelasan. Kalau sudah memperhatikan bagian-bagian kata yang membentuk sebuah tasdik, maka apabila ada kata yang tidak jelas atau kita tidak mengetahui maknanya dengan jelas, maka kita minta penjelasan kepada orang yang menyampaikan pernyataan tersebut. Dan permintaan penjelasan kita terhadap orang yang menyampaikan pernyataan tersebut disebut dengan istifsar. Disebut dengan istifsar. Wajibuh dan wajib ala sahibi tasdiki atas orang yang memiliki tasdik proposisi ayyubayyina apa menjelaskan siapa sahibut tasdik lakah kepadamu ma terhadap sesuatu tolab yang minta kamu bayanahu terhadap penjelasannya ma minal alfazih dari lafat-lafat, wa yusamma dan dinamakan amaluhu apa perbuatannya sahibut tasdik, hina id yubayyinu lakama talab tabayanahu bayanan terhadap bayan. Dan sahibut tasdik, orang yang menyampaikan pernyataan tersebut, orang yang menyampaikan proposisi, wajib menjelaskan kata yang mana lawan debatnya minta untuk dijelaskan. Di sahibut tasdik ini ketika diminta untuk menjelaskan bagian kata yang menurut lawan debatnya belum jelas, maka sahibut tasdik wajib menjelaskan. Dan penjelasan sahibut tasdik ini ketika diminta disebut dengan bayan. Fa'idan tahaitah, apabila selesai kamu min hadhil khatwati dari langkah ini, fandur maka melihatlah kamu atau memperhatikanlah kamu ba'daha setelah hadhil khatwah. Hal apakah jaa datang sahibu hadhil dakwah apa pemilik klaim ini biha dengan hadhil dakwah min indihi dari sisi sahib
au naqalaha atau menukil siapa sahib ha terhadap hadhihi dakwah an ba'dil ulama dari sebagian ulama. Wa idza kana dan apabila ada apa sahib qad naqalaha ialah sungguh telah menukil siapa sahib ha terhadap hadhihi dakwah fahal maka apakah iltazamah mengakui siapa sahib sihataha terhadap keabsahan hadhihi dakwah au lam yaltazimha atau tidak mengakui siapa sahib ha terhadap sihataha terhadap sihataha. Fa ingkanah maka apabila ada siapa sahib nakilan ialah menukil walam yaltazim dan tidak mengakui siapa sahib as-sihhata terhadap keabsahan falaisa maka tidak ada lakah ialah bagimu illa kecuali antutalibahu apa menuntut kamu terhadap sahib bitashihin nakli dengan membenarkan penukilan wajibu dan wajib alaihi atas sahib hina tutalibuhu bitashihin nakli ayus bita apa menetapkan siapa sahib sihhata naklihi terhadap keabsahan penukilannya sahib bi ayyuji aka dengan bentuk harus mendatangkan siapa sahib kah kepadamu bil kitab dengan kitab alladzi yang naqalah menukil siapa sahib minhu dari alkitab dari alladzi wa yudhhiro dan menampakkan siapa sahib lakah kepadamu hadhihi dakwah terhadap klaim ini masturatan tertulis fihi di dalam Alkitab di dalam Alladzi. Langkah selanjutnya setelah memperhatikan kata yang menyusun sebuah pernyataan apabila sudah minta penjelasan kepada sahibut tasdik apabila perlu ya. Kemudian langkah berikutnya harus memperhatikan apakah sahibut tasdik menyampaikan pernyataannya itu dari dirinya sendiri atau dia menukil. Kalau dia menukil, apakah mengakui keabsahannya atau tidak? Nah ini harus memperhatikan seperti ini. Kalau sahibut tasdik menukil dan tidak mengakui keabsahannya, maka kita hanya ya boleh menuntut sahibut tasdik ini untuk mendatangkan sumber nukilannya. Misalnya sahibut tasdik mendatangkan sumber atau kitab yang dia jadikan rujukan dan memperlihatkan kepada kita bahwasanya nukilannya ini ada di kitab ini. Ah, dan ini adalah tulisannya. Harus seperti itu. Jadi langkah selanjutnya ini adalah memperhatikan apakah sahibut tasdik ini menyampaikan pernyataannya berdasarkan pendapatnya sendiri atau berdasarkan nukilan dari para ulama. Wa ingkana dan apabila ada siapa sahibut tasdik qad ja'ah ialah telah datang siapa sahibut tasdik bihadhihi dakwah dengan klaim ini min indi nafsihi dari sisi dirinya sahib ini kurang ya qad ja'at dakwah au naqalaha atau menukil siapa sahib ha terhadap hadhihi dakwah wal tazama dan mengakui siapa sahibut tasdik sihataha terhadap keabsahannya hadhihi dakwah fantakil maka berpindahlah kamu ilal khotwatit taliti terhadap langkah berikut. Apabila sahibut tasdik menyampaikan pernyataannya berdasarkan pendapatnya sendiri atau dia menukil dari orang lain dan dia mengakui keabsahannya, maka langkah berikutnya adalah seperti ini. Tumanzur
Kemudian melihatlah kamu atau memperhatikanlah kami ba'da dzalika setelah hal tersebut fi hadhihi dakwah di dalam klaim ini. Hal apakah ia adapun hadhihi dakwah badihiyatun ialah bersifat badihi aksiomatik atau nazariyatun atau bersifat spekulatif. Wa idza kanat dan apabila ada apa hadhihi da'wa badihiyatan ialah bersifat aksiomatik, fahal maka apakah ia adapun badihiyah khafiyatun ialah khafiyah samar au jaliyatun atau jelas. Karena badihi itu kan dibagi menjadi dua, ada khafi, ada jali. Sebagaimana penjelasan ya di awal-awal terkait tasdik ya. Fa in wajadtaha maka apabila menemukan kamu terhadap hadhihi dakwah badihiyatan ialah badihiyatan bersifat badihi aksiomatik jaliyatan yang jelas fa innahu maka sesungguhnya sya'an yajibu wajib alaikah kepadamu taslimuha apa menerima hadhihi dakwah wal id'anu dan mempercayai atau menerima laha terhadap hadhihi dakwah. Wa in wajadtaha dan apabila menemukan kamu terhadap hadhihi dakwah badihiyatan. Badihi bersifat aksiomatik khofiyatan yang samar au nadhariyatan atau bersifat spekulatif. Fandur maka memperhatikanlah kamu. Hal apakah aqamah telah menegakkan siapa sahibut tasdik hal aqamah ini ya. Hal aqamah apakah telah menegakkan al-mudda'i siapa pengklaim al-mudda'i ini bukan al-mudda'a siapa pengklaim atau sahibut tasdik mudda'i ini ala hadhihi da'wah atas klaim ini tambihan pada tambih peringatan ingkanat apabila ada apa hadhihi da'wah minal badihil khafi ialah sebagian dari aksiomatik yang samar atau au dalilan ini ataf kepada tambihan hal aqamal mudda'i ala hadhihi da'wa dalilan atau menegakkan kepada dalil menyampaikan dalil ingkanat apabila ada apa hadhihi da'wa minan nadhariyati ialah sebagian dari nadhariyat yaitu yang bersifat spekulatif awalam yukim atau tidak menegakkan siapa mudda'i alaiha atas hadhihi dakwah syai'an terhadap sesuatu min dzalika dari hal tersebut yaitu minat tambih wa dalil. Fa illam yakun maka apabila tidak ada siapa al-mudda'i qad dzakara ialah telah menyebutkan siapa al-mudda'i at-tambiha pada peringatan at-tambiha pada peringatan ma'al badihi khafi beserta yang bersifat aksiomatik yang samar awid dalilah atau pada dalil ma'an nadhari beserta yang bersifat spekulatif falaisa maka tidak ada langkah ialah bagimu illa kecuali antamnaah apa menolak kamu hadhihi dakwah terhadap klaim ini bimakna dengan pengertian antat lubah meminta kamu ad-dalilah pada dalil alal mudda'a an-nadhari atas klaim yang bersifat spekulatif alal mudda'an nadhari atas klaim yang bersifat spekulatif wat tambiha ai antat lubat tambiha wat tambiha dan menuntut pada peringatan alal badihi khafi atas yang bersifat atas klaim ya kalau ingin dilengkapin atas klaim yang bersifat spekulatif yang sama wa ala sahibid dakwah dan ialah wajib atas pemilik klaim ayyashtagila adapun menyibukkan diri siapa sahibud dakwah hina id tatlubud dalil bima dengan sesuatu tolak tahu yang minta siapa kamu terhadap minhu dari sahibid dakwah fayad guru maka menyebutkan siapa sahibud dakwah lakah kepadamu ad-dalilah pada dalil
awit tambihah atau peringatan. Ini langkah selanjutnya setelah memperhatikan apakah sahibud dakwah itu ya menyampaikan pernyataannya berdasarkan pendapatnya sendiri atau menukil dari orang lain. Kalau menukil dari orang lain dan sahibud dakwah tidak mengakui keabsahannya, maka kita hanya boleh menuntut tashihun naql. Namun apabila sahibut tasdik menyampaikan pernyataannya berdasarkan pendapatnya sendiri atau dia menukil namun dia mengakui keabsahan dari nukilannya, maka langkah berikutnya yaitu kita harus memperhatikan apakah sahibut dakwah ini ya, apakah pernyataan yang disampaikan oleh sahibut dakwah ini termasuk dari badihi atau nadhari. Yang badihi itu kan ada dua, ada badihi jali atau badihi khafi. Kalau pernyataan yang disampaikan oleh sahibut tasdik ini adalah termasuk dari badihi jali, maka kita tidak boleh mendebatnya, tapi kita wajib menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Namun apabila yang disampaikan oleh sahibut tasdik ini termasuk klaim yang bersifat badihi khofi atau bersifat nazari, maka kita langkah berikutnya harus memperhatikan apakah sahibud dakwah memberikan tambih atau sudah memberikan dalil. Kalau belum memberikan dalil dan belum memberikan tambih, maka kita hanya boleh menolak. Kalau ingin kita mendebat, maka kita hanya boleh menolak klaim atau pernyataan yang disampaikan oleh sahibut tasdik tersebut. Kalau belum diberikan dalil, pernyataan yang bersifat naluri atau diberikan tambih, pernyataan yang bersifat badihi khafi. Maka kita hanya punya atau kita hanya boleh menolak saja, tidak lebih. Faida kana, maka apabila ada siapa sahibut tasdik qad aqama, ialah telah menegakkan siapa sahibut tasdik ala dakwahu atas klaimnya sahibut tasdik dalilan pada dalil ingkanat apabila ada apa dakwahu nazariyatan ialah bersifat spekulatif atau tambihan atau telah menegakkan pada peringatan ingkanat apabila ada apa dakwahu badihiyatan ialah bersifat aksiomatik khofiyatan yang sama. Falakah maka ialah bagimu hina id ay hina id qad aqama dalilan atau tambihan salah suwadhaifa adapun tiga tugas atau tiga peran. Kalau sahibut tasdik telah menyampaikan dalil atau menyampaikan tambih, maka kita tugas kita hanya tiga. Ketika kita mendebat, peran kita atau kita hanya boleh melakukan tiga hal. Ihdaha adapun pertamanya salah dua dhaif al-man'u ialah al-man'u menolak. Wa maknahu dan adapun maknanya pengertiannya al-man'u antat lubah ialah meminta kamu ad-dalilah pada dalil ala muqaddimatin muayyanatin atas premis yang tertentu min muqaddimati dalil dari premis dalil bisyarti dengan syarat alla takuna tidak ada apa muqaddimah muayyanah qad aqamah ialah telah menegakkan siapa sahibut tasdik alaiha atas muqaddimatin muayyanah dalilan pada dalil. Jadi kalau sahibut tasdik telah menyampaikan dalil atau menyampaikan tambih, maka kita ketika hendak mendebat kita hanya boleh melakukan tiga hal. Pertama yaitu al-mana, yaitu menolak. Yang dimaksud menolak di sini adalah
minta kepada sahibut tasdik agar menyampaikan dalil dari muqaddimah tertentu. Misalnya muqaddimah surah atau muqaddimah kubronya. Contohnya seperti ini, biar lebih jelas. Sahibut tasdik menyampaikan bahwasanya al-alamu hadisun. Alam itu adalah baru. Kemudian dia menyampaikan dalil. Al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan setiap yang berubah adalah hadis. Idzan al-alamu hadisun. Nah, kalau kita hendak melakukan penolakan, maka kita boleh melakukan penolakan terhadap salah satu dari dua premis dalil ini. Entah yang hendak kita tolak adalah muqaddimah surahnya atau muqaddimah kubrohnya. Misalnya, amna'u hadhihi surah. Saya menolak terhadap premis minor ini. Berarti ketika kita menolak terhadap premis minor yang disampaikan oleh sahibut tasdik, maka sahibut tasdik harus memberikan dalil terhadap muqaddimah surah tersebut. Namun dengan syarat kita boleh menolak terhadap muqaddimah surah ini, yaitu al-alamu mutaghayyirun di dalam contoh yang barusan, apabila sahibut tasdik belum memberikan dalil terhadap muqaddimah surah ini. Kalau sudah memberikan dalil, maka kita tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan penolakan. Penolakan itu bisa kita lakukan terhadap sebuah pernyataan yang belum diberikan dalil. Karena pengertian dari penolakan itu adalah kita meminta dalil dari sebuah pernyataan yang belum diberikan dalil. Kalau sudah diberikan dalil, maka kita tidak boleh melakukan penolakan. Wasaniha, dan adapun keduanya, salasu wadhaif, al-mu'aradatu ialah mu'aradah. Mu'aradah ini adalah penyanggahan. Wa maknahu, dan adapun pengertiannya al-mu'aradah, antubtilah, ialah membatalkan kamu mudda'ahu terhadap klaimnya sahibut tasdik, biddi'ai naqidhihi, dengan mengklaim kontradiksinya mudda'ahu, awil musawi, atau yang setara linaqidihi terhadap kontradiksinya mudda'ahu, awil akhossah, atau yang lebih khusus min naqidihi, awil akhossi, ini kan ada alif lamnya, awil akhossi, atau yang lebih khusus min naqidihi dari kontradiksi mudda'ahu. Summa tukima, kemudian menegakkan kamu ala dakwa ke atas klaimmu dalilan pada dalil, yusbituha, yang menetapkan apa dalil, ha terhadap dakwaka, ala nahwi, atas cara, alladhi, yang araftahu, telah mengetahui kamu terhadap alladhi, mimma, dari sesuatu, dari penjelasan sabaka yang telah lalu apamu. Kemudian ketika sahibut tasdik menyampaikan sebuah dalil, telah menyampaikan sebuah dalil atas pernyataan, atas klaim yang telah disampaikan, maka kita boleh melakukan mu'aradhah. Mu'aradhah itu adalah membatalkan klaim yang disampaikan oleh sahibut tasdik dengan menghadirkan klaim kontradiksinya, atau menghadirkan yang setara dengan klaim kontradiksinya, atau yang lebih khusus dari kontradiksi klaim yang disampaikan oleh sahibut tasdik. Kemudian setelah kita menyampaikan klaim kontradiksinya, klaim kontradiksi yang bertentangan dengan klaim yang disampaikan oleh sahibut tasdik ini, kemudian kita menghadirkan dalil atas klaim yang kita hadirkan itu, yang kita sampaikan itu. Seperti itu ya. Ini terkait mu'aradhah ini sudah dijelaskan. Wasali satuha, dan adapun ketiganya salasu wadhaif, an-naqtu ialah an-naqtu, pembatalan.
Wa maknahu dan adapun pengertiannya anakku antubatilah ialah membatalkan kamu dalilahu terhadap dalilnya sahibut tasdik biitsbati anna hadad dalila dengan menetapkan sesungguhnya apa dalil ini, dalil yang disampaikan oleh sahibut tasdik, yajri ialah berlaku apa hadad dalil fi mudda'an akhara di dalam klaim yang lain ma'atakhallu fi hukum dalil beserta tertinggalnya hukum dalil, hukum yang terkandung di dalam dalilul mu'allil, maksudnya seperti itu, an hadal mudda'ala akhari dari klaim ini, dari klaim yang lain ini. Au bistilzami hadad dalil atau dengan berkonsekuensinya dalil ini linauin pada satu bentuk, satu macam minal muhali dari kemustahilan kaddaur seperti daur wat tasalsul dan tasalsul. Yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah an-naqd, yaitu pembatalan. Nah, pembatalan ini sudah dijelaskan dengan sangat rinci ya, bagaimana tata cara untuk menakad membatalkan sebuah dalil. Wala sahibit taqwa wala sahibid dakwah dan ialah wajib atas orang yang memiliki klaim ayyashtagila adapun menyibukkan diri siapa sahibud dakwah adapun menyibukkan diri siapa sahibud dakwah ba'da wurudi ahadi hadhil i'tiradati setelah datangnya salah satu sanggahan-sanggahan ini au kulliha atau seluruhnya hadhil i'tiradat menyibukkan diri dengan apa? Bil jawab dengan menjawab anhu dari ahadi hadhil i'tiradat. Waqad qaddamna dan telah mendahulukan kami zikroma terhadap penjelasan sesuatu yujibu yang menjawab, yang bisa menjawab siapa sahibud dakwah bihi dengan ma kula tiradin terhadap setiap sanggahan. Fala mahalla maka tidak ada apa mahal tempat li'adatil kalami untuk mengulang penjelasan. Fidzalika di dalam ma zikroma yujibu bihi kula tirad. Ala wajib tafsili atas jalan tafsil, atas jalan perincian. Ya, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara kita berdebat di dalam sebuah proposisi, di dalam sebuah pernyataan yang mengandung penghukuman. Ini secara rinci urutannya, langkah-langkahnya adalah sebagaimana sudah disebutkan barusan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mufradatnya, yang kedua apakah sahibut tasdik menukil atau tidak. Kalau dia berpendapat sendiri, apakah pernyataannya itu bersifat badihi atau nazari? Kalau badihi, apakah khofi atau jali? Kalau nazari, apakah sudah diberikan dalil? Apakah sahibut tasdik sudah menyampaikan dalil atau tidak? Kalau belum menyampaikan dalil, maka kita hanya boleh menolak. Kalau sudah memberikan dalil, maka kita boleh melakukan tiga hal. Pertama al-mana, yang kedua adalah mu'aradah, yang ketiga adalah an-naqd. Nah, masing-masing bagaimana cara al-mana, bagaimana cara mu'aradah, bagaimana cara naqd ini sudah dijelaskan secara terperinci. Demikian penjelasan terkait langkah-langkah berdebat di dalam at-tasdik, di dalam proposisi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.